Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat, di kesempatan kali ini saya sebelum bacakan testimoni, yang mana testimoni ini Masya Allah luar biasa ya sahabatku. Apa itu testimoninya? Hutangnya 800 juta lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa ditunggu, keajaiban datang. Nah, sebelum saya bacakan testimoninya ya sahabat, silakan ya untuk semua sahabat yang mau silaturahmi, yang mau testimoni, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Yang terpenting yang punya hutang sebutkan siapa, dari mana, berapa totalnya, biar lebih mudah mengarahkannya ya sahabat. Dan untuk semua sahabat ya bisa menghubungi silahkan ya di nomor telepon 082240715530. Sebelum saya ke ini ya, ke testimoninya dibacakan ya sahabat, nanti di akhir saya akan jelaskan bagaimana Ibu Hajah Sudjarwo ini yang dari Sulawesi. Beliau mengamalkan dengan keberkahannya sholawat, beliau tanpa bayar tetapi bisa lunas. Lah kok bisa? Maka dari itu ya sahabat, nanti di akhir saya akan jelaskan bagaimana cara mengamalkannya. Untuk lebih jelas silahkan simak testimoni di bawah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Gahbi, alhamdulillah akhirnya permasalahan yang selama ini menjadi beban tuntas. Terima kasih banyak atas arahan dan ilmunya. Selama ini sudah senantiasa membimbingnya. Masya Allah, sholawat 7 kata bagi saya itu sholawat magnet rejeki. Hutang yang selama ini menjadi beban dan setiap hari menjadi pikiran, orang tersebut malahan mengikhlaskannya. Masya Allah. Padahal sebelumnya bersikeras untuk minta uang kembali. Tetapi setelah mengamalkan sholawat 7 kata sesuai arahan Ustadz Gahfi, alhamdulillah semua mudah dan bisa teratasi. Hutang saya 2,5 miliar, sudah bisa terbayar 1,7 miliar, sisanya 800 juta. Dari semua itu yang menjadi pikiran dan membebani yang 800 juta Allah. Masya Allah, tidak bisa berkata apa-apa lagi atas keajaiban yang selama ini saya tunggu. Setelah mengamalkan keajaiban tanpa ditunggu datang. Tidak bisa berkata-kata apa selain subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hampir sekitar 5 tahun saya berjuang untuk bisa melunasinya, tetapi tidak bisa. Alhamdulillah sekarang sudah tuntas. Terima kasih Ustadz Gahfi. Ibu Hajah Sudjarwo, Sulawesi. Masya Allah, tabarakallah ya sahabat. Itu Ibu Hajah Sudjarwo yang Masya Allah luar biasa ketika beliau amalkan dengan istiqomah, dengan arahan yang sudah saya arahkan kepada beliau, akhirnya beliau mendapatkan keberkahan. Sahabat ya, sebelum saya bahas nih, bagi semua sahabat yang mau order kaligrafi, silahkan kaligrafi sholawat ya, itu ada di deskripsi ya, silahkan di order. Karena biar rumahnya dihiasi dengan kaligrafi, dan tentunya jangan hanya sebatas dihiasi ya, tapi di hati juga senantiasa diamalkan. Lanjut ya sahabat ya ke tema pembahasan. Masya Allah, yang mana Ibu Hajah Sudjarwo ini beliau mempunyai amanah ini totalnya itu 2,5 miliar ya sahabat. Yang mana beliau dengan karena beliau ini kan di pertambangan nikel yang ada di Sulawesi, ternyata beliau ini ketipu ya. 2,5 miliar itu beliau ketipu ya sahabat. Dengan berjalannya waktu ya 1,7 ya tadi itu dijelaskan, beliau akhirnya bisa dilunasin dengan jual aset A, B, C, D gitu. Nah, akhirnya 800 juta sisanya. Nah, yang 800 juta itu ya sahabat Kahfi, beliau punya hutangnya itu ke perorangan. Jadi awalnya itu nyari rekanan untuk bisnis ya. Tetapi Masya Allah, beliau intinya katembuhan mudut mau gitu kan. Jadi beliau ini ketipu
uang 2,5 miliar yang dibawa kabur gitu ya. Akhirnya beliau mempunyai pinjaman ke perorangan itu ya 2,5 miliar. Akhirnya ke temannya itu bayarnya itu 1,7 gitu ya. Yang 800 juta ini ya sahabat, awalnya selama 5 tahun ini bolak-balik gitu ya, mondar mandir si rekannya ini, sampai yang tadinya teman itu jadi benar-benar ini ya apa nama itu, jadi jauh, jadi bermusuhan. Jadi ya udah beliau Ibu Hajah Sujarwo ini menceritakan ke saya, gara-gara hutang beliau sama temannya ini jadi berantakan. Gara-gara hutang yang tadinya teman akhirnya jadi seperti musuh. Gara-gara hutang sering berantem, gara-gara hutang beliau sering bohong. Karena apa ngebohongnya? Ya udah nanti padahal nggak ada. Akhirnya ya Masya Allah, awalnya beliau ini bersikeras ya, temannya Ibu Hajah Sujarwo ini pokoknya mau suka tidak suka, mau tidak mau, pokoknya harus bayar gitu ya. Itu yang 800 juta. Tetapi Masya Allah, dengan keberkahannya sholawat anasyah, sholawat 7 kata, bahkan sholawat Jibril juga beliau amalkan gitu ya. Masya Allah gitu ya sahabat. Akhirnya beliau bisa tuntas dari permasalahan masalah hutangnya ini, bahkan tanpa bayar. Nah begini ya sahabat, nanti akan saya jelaskan tata cara Ibu Hajah Sujarwo ini mengamalkan sholawat ini ya sahabat ya. Disamping sholawat 7 kata, sholawat anasyah ya, sholawat Jibril juga beliau amalkan. Nah makanya yang sahabat Kapi yang mau tadi ya kaligrafi, silahkan di order aja di deskripsi ada. Jadi begini tuh ya sahabat ya, beliau ini ya Masya Allah mengamalkannya. Satu, beliau mengamalkan yang biasa, sholat tobat 6 rakaat, sholat hajat 6 rakaat, sujud di luar sholat, bacaan sujud ya, tahu ya sahabat ya. Jadi untuk sahabat bisa diamalkan sholat tobatnya kapanpun, setiap hari tidak jadi masalah ya. Dan untuk yang riadah khususnya yang sholawat 7 kata beliau amalkan tuh malam Ahad atau malam Minggu ya, 7 hari berturut-turut. Setelah itu beliau amalkan dengan rutin sholawat 7 katanya yang kembali lagi ya, sholat tobat 6 rakaat, setiap 2 rakaat salat suratnya bebas. Sholat hajat 6 rakaat, surat bacaannya silahkan bebas. Setelah itu amalkan sujud di luar sholat yang bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sering saya bahas ya. Itu 3 kali. Doa Nabi Yunus 41 kali yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan setelah itu ya beliau pun menggunakan media air yang dari saya ya. Nah, setelah itu sahabat, setelah doa Nabi Yunus, Ibu Hajah Sujarwo ini mengamalkan sholawat anasyah 7 kali. Setelah itu apa yang menjadi hajatnya disebutkan ketika sujud. Ya Allah, hamba punya amanah, punya kewajiban 800 juta. Disebutkan namanya kalau tahu ya, kalau nggak tahu wajahnya gitu ya. Silahkan sebutkan. Masya Allah ya sahabat, setelah beliau rutin terus dengan istiqomah melakukan itu ya sahabat, alhamdulillah. Dan setelah itu beliau menyediakan mandi air ya. Nah beliau dari saya ya, silahkan sahabat, jangan mau misalnya menyediakan air sendiri aja gitu kan, silahkan ya, nggak mesti dari saya. Kalau yang dari saya ini sudah kita riadohin, dan ini kita biangnya air jam-jam dan air hujan pertama gitu ya, seperti jadi ini biangnya ya sahabat, jadi bisa dicampurkan nanti. Satu, Ibu Hajah Sujarwo ini yang satu untuk diminum ya, yang satu untuk ditulis, apa yang jadi hajatnya ditulis. Nah bahkan beliau yang punya amanahnya itu ya ditulis namanya, misalnya Alif bin siapa gitu kan, atau Abdullah bin siapalah yang punya itunya gitu ya. Jadi Masya Allah beliau tulis, dan apa yang menjadi hajatnya beliau tulis, dimasukin cukup 1 kali aja ya, cuma semalam aja ya nulisnya, nggak mesti harus ditumpuk-tumpuk lagi, nanti kalau kepenuhan kertas gimana ya. Nah ini yang ada tulisannya, setiap mau tidur dan bangun tidur dibasuhkan ke muka. Kalau yang ada ini gitu ya, yang tidak ada tulisannya, diminum kapanpun ya begitu. Nah setelah itu Ibu Hajah Sujarwo mengamalkan sholawat 7 kata 7.000 ya rutin. Beliau bahkan katanya rutin 12.000 dengan cara dicicil 24 jam. Masya Allah ya sahabat, kedahsyatan datang kepada Ibu Hajah Sujarwo, yang mana yang tadinya merasa tidak mungkin menjadi mungkin. Yang bikin beliau kagetnya itu Masya Allah, beliau amalkan terus tanpa ditunggu, keajaiban datang. Maka dari itu untuk semua sahabat yang lagi mengamalkan, ayo semangat terus untuk senantiasa sholawat.
Nah, untuk semua sahabat, saya sering bilang gitu ya, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi. Awalnya Ibu Sujarwo, beliau lewat silaturahmi lewat WhatsApp. Beliau merasa tidak mungkin, masa iya sih hutang itu harus dibayar dengan uang. Betul, hutang itu memang harus dibayar dengan uang, tetapi dengan keberkahan sholawat. Buktinya Ibu Hajah Sujarwo membuktikan kedahsyatannya sholawat. Maka dari itu sahabatku, yang lagi mempunyai masalah hutang, yang lagi mempunyai berbagai macam masalah, solusi yang terbaik untuk mendatangkan ketenangan, untuk mendatangkan keberkahan, untuk mendatangkan ketentraman, yakni dengan senantiasa bersolawat. Solawat ilmu tanpa syarat, solawat akan mendatangkan berbagai pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu terkabulnya doa. Sahabat, banyak sekali yang masuk ke WhatsApp saya masalah hutang, banyak sekali yang mau mengamalkan kebingungan gitu ya. Berbagai amalan sudah dilakukan tetapi belum terkabul, A, B, C, D. Ada yang ngamalinnya sampai 7 hari, 40 hari, 90 hari, bahkan katanya ada yang sudah bersolawat bertahun-tahun tapi belum dikabulkan. Sahabat, yakinlah di balik solawat ada pertolongan. Robbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Yang terpenting ketika kita ada masalah, merapatlah, dekatlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perbanyak sholat tobat. Sholat tobat, tobat dan tobat. Karena dengan kita senantiasa tobat, mohon ampun kepada Allah, pasti akan datang pertolongan. Mohon dengan senantiasa melakukan sholat hajat. Terus kita mohon, terus jangan lelah, jangan berhenti untuk sholat hajat. Di samping itu, mohon ketika sujud di situ banyak sekali keajaiban ketika sujud ya. Kita akan benar-benar merasakan dahsyatnya sujud. Ketika kita mempunyai dosa, kita akan ingat. Ketika kita punya hajat, akan merasa hajat itu akan segera dikabulkan, karena sujud itu mengundang pintu keberkahan. Sahabat, ingat ketika iblis diusir, iblis dilaknat karena kesombongannya, karena beliau tidak mau sujud kepada Adam, yakni yang lain malaikat disuruh sujud, terus iblis disuruh sujud, membangkang, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling sempurna. Akhirnya laknatullah datang dan akhirnya iblis dikutuk. Maka dari itu ya sahabat, biar hajat kita segera dikabulkan, sujudlah, mohon kepada Allah dengan mohon yang sesungguh-sungguhnya. Sujudlah dengan mohon ampun kepada Allah, dengan kita ingat-ingat dosa kita, apa dosa kita yang paling besar gitu ya. Karena yang tahu dosa diri kita sama Allah Subhanahu wa taala ya sahabat. Nah, maka dari itu sujud mohon dengan penuh pengharapan biar kita diampuni, biar apa yang menjadi hajat kita dikabulkan. Maka sahabatku, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata ditolak ketika kita bersolawat. Ingat bahwa ketika kita meminta, Allah akan mengabulkan. Tetapi kenapa kok saya udah meminta tapi belum dikabulkan? Justru kita mohon, siapa tahu ya, karena kita kan nggak pernah tahu. Dengan doa kita banyak dosa, maka dari itu mohon dan mohon. Ketika kita minta ampun, pasti akan diberikan ampunan dan hajat kita akan dikabulkan. Sahabat, kesimpulannya Ibu Hajah Sujarwo memang kalau dipikir pakai logika kita tidak akan mungkin. Beliau dengan senantiasa bersolawat akhirnya tanpa bayar, tanpa susah payah, tanpa ditunggu keajaiban datang. Maka sahabat, itulah keajaiban. Kalau yang namanya keajaiban pasti tidak akan pernah tahu datangnya kapan. Maka dari itu terus dan terus. Contoh Ibu Hajah Sujarwo, beliau mengamalkan apa? 1. Beliau mengamalkan sholat tobat 6 rakaat, sholat hajat 6 rakaat. Dan di samping itu saya sarankan kepada beliau untuk senantiasa mengamalkan tadarus Al-Quran, buka lembaran baru. Beliau selembar 2 lembar, bahkan saya bilang beliau bisa mengamalkan alhamdulillah sehari tidak kurang daripada setengah juz. Bahkan Masya Allah, beliau awalnya bilang saya akan tidak bisa ngaji, ada latinnya. Silahkan ya sahabat, jangan takut untuk salah. Allah maha pengampun, Allah maha pemberi. Pokoknya jangan takut lah ya. Allah maha Rahman, maha Rahim. Jangan pernah takut gitu kan. Yang terpenting ketika kita tidak bisa, belajar terus dan terus, insya Allah pasti akan diberikan kemudahan. Nah, beliau di samping sholat tobat, sholat hajat, baca Al-Quran, sholawat 7 kata, sholawat Jibril pun beliau amalkan. Masya Allah, sahabat, Masya Allah,
Itu dia tadi sudah disebutkan bahwa tanpa ditunggu keajaiban datang, beliau tanpa susah payah akhirnya hutangnya tanpa bayar. Ikhlas, orang yang mempunyai tagihannya pun mengikhlaskannya. Tentu itu bukan karena kebetulan, tentu atas izin Allah. Dan Masya Allah dengan keberkahannya beliau beriadoh mengamalkan sholawat 7 kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Masya Allah, beliau akhirnya mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa, yang sangat membuat saya bahagia. Maka dari itu sahabat Kahfi pun yang lagi mempunyai hutang, yang lagi mempunyai apapun hajatnya, saya berharap kepada Allah ya dengan keberkahannya sholawat. Dan sahabat pun harus semangat dari sekarang. Ayo sholawat, ayo jangan lupa baca Al-Quran, buka lembaran baru. Kita harus semangat meraih masa depan yang gemilang, yakni dunia dan akhirat. Sahabat ya, untuk semua sahabat yang lagi mempunyai apapun hajatnya, silahkan tulis di kolom komentar dan aminkan. Dan ayo kita sama-sama di akhir kita sholawat 7 kali, sholawat 7 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat 7 kata, kabulkanlah hajat kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya Kahfi 82 pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.